Kali ini kita bakal bahas masalah beser atau bahasa kerennya overactive bladder. Gampangnya sering kencing, oke. Empat gejala utama yaitu urgensi berkemih, dimana kalian tidak bisa menunda keinginan untuk kencing, jadi harus bener-bener buru-buru pengen kencing dan harus segera dikeluarkan, nggak bisa ditahan ini rasa kencing. Yang kedua, peningkatan frekuensi buang air kecil. Rata-rata orang buang air kecil sekitar 7 kali per hari. Namun ketika kita mengalami overactive bladder, ini bisa kencing 10-12 kali, bahkan hampir setiap 10 menit kepengen pipis. Inkontinensia mendesak, mirip kayak ngompol ya. Jadi baru sampai kamar mandi tiba-tiba langsung ngucur gitu aja, padahal nggak disadari. Dan yang keempat adalah nokturia, yaitu kebiasaan kencing di malam hari lebih dari 2 kali. Jadi kalian harus terbangun dalam tidur di malam hari hanya untuk kencing lebih dari 2 kali nih teman-teman. Nah, apa aja sih yang menjadi penyebab dari overactive bladder ini? Yang pertama, otot panggul lemah. Seringnya pada wanita, kehamilan dan persalinan itu dapat menyebabkan otot panggul kita meregang dan melemah, apalagi yang udah melahirkan banyak kali ya dengan secara normal. Nah, ini bisa menyebabkan kandung kemih melorot keluar dari posisinya dan meningkatkan resiko kebocoran atau meningkatkan resiko kelemahan pada area kandung kemih. Yang kedua, kerusakan syaraf. Biasanya kerusakan syaraf ini membuat sinyal yang dikirim ke otak itu salah menerka waktu kekosongan kandung kemih. Jadi kandung kemihnya belum penuh, udah langsung pengen cepet-cepet dikeluarin aja. Nah, ini penyebab dari kerusakan saraf. Biasanya kerusakan saraf ini efek dari operasi panggul atau punggung. Operasi sesar juga bisa, kan di area perut ya. Hernia, adanya radiasi, penyakit Parkinson ataupun sklerosis multiple dan gangguan pembuluh darah. Obat-obatan, alkohol, kafein, dan makanan tertentu. Ini semua bisa meningkatkan keinginan kita untuk kencing. Dari zat diuretiknya, untuk mengeluarkan cairan tubuh. Bahkan ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan resiko iritasi pada kandung kemih. Nanti aku bakal bikin videonya ya. Infeksi. Nah, biasanya infeksi saluran kencing itu bisa mengiritasi saraf kandung kemih yang menyebabkan kandung kemih terjepit dan ngerasain pengen pipis terus-menerus. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan ini memberikan tekanan ekstra pada area kandung kemih sehingga bikin kita mengalami inkontinensia urgensi. Kekurangan estrogen saat menopause sering dialami pada wanita di usia 40-50 tahun ke atas. Nah, perubahan hormonal ini dapat menyebabkan hilangnya kontrol pelepasan pipis kita karena adanya urgensi. Biasanya dengan wanita itu bisa diterapi dengan terapi hormonal. Namun ini juga harus dikonsultasikan ke dokter untuk penanganan masalahnya. Kandung kemih yang terlalu aktif ini sangat umum banget dan sangat sering dialami oleh semua orang. Paling banyak adalah wanita, karena wanita udah melahirkan, hamil, makin gendut, perubahan hormonal. Namun overactive bladder ini bukanlah hal yang wajar terjadi. Jadi bisa diobati dan ditangani dengan baik oleh dokter. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengurangi frekuensi keinginan kencing ini nih. Apa aja itu? Yang pertama, bikin jurnal buang air kecil. Tadi kan ada 4 gejala ya, ada urgensi, frekuensi, inkontinensia, dan nuktoria. Teman-teman bisa bikin jurnal nih. Kegiatan apa yang bikin teman-teman kepengen kencing terus-menerus? Habis makan sesuatu lah, kegiatan batuk, tertawa, atau saat tengah malam, frekuensi kencingnya berapa per hari, itu bisa dicatat di dalam jurnal. Setelah itu dipantau dietnya atau makanannya nih.
Disarankan untuk menghindari makanan-makanan yang bisa mengiritasi kandung kemih. Contohnya seperti makanan yang mengandung kafein, teh, kopi, alkohol, minuman bersoda, coklat, jeruk, buah-buahan yang bersifat asam, tomat, lalu makanan yang mengandung pemanis buatan. Nanti aku bakal bikin videonya ya. Ini semua bisa meningkatkan resiko iritasi pada kandung kemih yang menyebabkan keinginan kencing terus-menerus. Setelah mencatat jurnal kegiatan kencing, teman-teman bisa memilah-milah kegiatan tersebut. Misalnya habis ketawa atau batuk langsung ngompol gitu ya. Maka ini harus dijaga. Batuknya pelan-pelan, tertawanya pelan-pelan, atau pada waktu malam hari pipisnya sampai 4-5 kali terbangun. Maka bisa dikurangin frekuensi untuk minum. 2 jam sebelum tidur diusahakan jangan minum untuk menurunkan resiko bangun dari tempat tidur. Menjaga frekuensi BAB. Nah, percaya nggak kalau sembelit atau konstipasi sulit untuk BAB itu bisa menambah tekanan pada kandung kemih yang menyebabkan fungsi kandung kemih lebih overaktif lagi. Jadi ketika kita sulit untuk BAB itu bisa meningkatkan resiko ingin kencing. Sehingga dengan kalian meningkatkan metabolisme, makan makanan tinggi serat, tidur yang cukup, dan menjaga biar rutin BAB itu bisa menurunkan frekuensi untuk berkencing. Mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, tadi aku bilang peningkatan berat badan itu bisa menekan kandung kemih kita yang meningkatkan resiko keinginan pipis. Dengan menjaga kestabilan berat badan, maka bisa mengurangi tekanan pada kandung kemih. Berhenti merokok ataupun menghirup asap rokok dari orang-orang sekitar. Zat kimia dari asap rokok itu bisa terserap oleh darah dan dapat mengiritasi otot pada kandung kemih. Apalagi jika ada kejang, batuk berulang karena rokok tadi, itu bisa meningkatkan inkontinensia, bahkan kebocoran, sering ngompol gitu kan ya, efek dari merokok. Minum banyak cairan yang tidak menyebabkan iritasi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, minuman tinggi kafein, bersoda, minuman ringan, jus yang asam-asam, dan minuman yang mengandung pemanis buatan itu bisa mengiritasi kandung kemih kalian, sehingga disarankan untuk memilih air putih saja sebagai minuman terbaik ketika mengalami kandung kemih yang terlalu aktif. Selain itu, kalian bisa melakukan latihan otot kandung kemih nih. Pelatihan otot kandung kemih ini memberi pelajaran kita bagaimana menolak dan menghambat keinginan untuk kencing, menunda kencing, serta bisa buang air kecil sesuai dengan jadwal. Caranya, ketika muncul keinginan untuk kencing, segeralah duduk dengan posisi yang nyaman, lalu tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, dan bayangkan bahwa kalian sedang berada di tempat yang sangat indah. Lupakan keinginan untuk pipis itu. Setelah hasrat untuk pipis mulai menghilang dengan perlahan, maka bisa langsung dilanjutkan untuk ke kamar mandi. Lalu, tekan otot-otot dasar panggul dengan cepat beberapa kali untuk meningkatkan tekanan otot di area kandung kemih. Setelah itu, rilekskan tubuh dan ambil nafas dalam-dalam untuk membantu melepaskan ketegangan di area otot kandung kemih. Konsentrasi lagi dan rasakan keinginan yang mendesak di area kandung kemih. Tunggu sampai keinginan pipis itu mereda, lalu keluarkan seluruh kencing dengan perlahan sambil menarik nafas. Setelah itu berhenti sebentar, sekitar 10 detik, lalu keluarkan lagi pipisnya untuk mengosongkan seluruh kandung kemih. Nah, ini berfungsi untuk mengontrol diri sendiri maupun melatih otot-otot kandung kemih agar tidak keburu langsung pengen pipis gitu ya. Jika memang cara-cara tadi tidak berhasil untuk mengontrol keinginan pipis dan malah semakin menjadi-jadi bahkan sampai ngompol gitu ya, maka disarankan untuk segera konsultasikan ke dokter umum ataupun ke dokter spesialis urologi yang berkompeten untuk membantu mengatasi kandung kemih terlalu aktif tadi nih teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.